Subscribers yang berbahagia, kita jumpa lagi di kesempatan yang indah ini. Kita berbicara hal yang saya dapat dari beberapa subscribers yang bertanya. Memang dulu pernah saya membuat ini video yang membahas soal ini, namun karena ini sangat urgent untuk disampaikan, maka saya mencoba untuk mengingatkan kembali ataupun menambahkan yang perlu disampaikan oleh kepada para subscribers tentang kejahatan dalam korporasi. Jadi begini, dalam teori akademisnya adalah kejahatan korporasi terbagi atas tiga. Pertama, yang disebut dengan kejahatan korporasi itu sendiri. Dalam literatur, narasi yang dibangun di dalam literatur itu, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang secara bersama-sama. Peran-perannya ya macam-macam ya, antara lain bisa peran sebagai pelaku, bisa sebagai pelaku pembantu yang memberikan sarana, ataupun juga pelaku yang menyuruh melakukan ataupun yang menggerakkan ya. Dan juga ada juga kita kenal dalam hukum pidana itu yang sering dipopulerkan ya oleh beberapa sarjana, khususnya itu almarhum Profesor Muladi, mengatakan bahwa adanya intellectual dader. Jadi ada pelaku intelektual, ada pelaku utama, dader ataupun player, ada pelaku pembantu yang tadi yang disebut dengan media dader, yang disebut dengan pelaku yang memberikan sarana disebut dengan media head, yang menyuruh melakukan disebut down player, yang menggerakkan disebut locker ataupun yang menghasut. Itulah peran-peran di dalam kejahatan dalam korporasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kejahatan oleh korporasi. Apa itu kejahatan oleh korporasi? Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap pihak lain. Ya, bisa badan hukum, bisa perorangan, natural person ataupun reperson, yang diwakili oleh biheren ataupun pengurusnya. Siapa itu pengurus? Komisaris dan juga aparat yang disebut dengan direktur ataupun direksi kalau dia banyak. Itu pelakunya, diwakili oleh yang disebut dengan kejahatan oleh korporasi tadi, yaitu diwakili oleh para pengurus tadi. Nah, yang ketiga itu adalah kejahatan dalam korporasi yang dikenal dengan kejahatan di dalam korporasi. Apa itu kejahatan di dalam korporasi? Adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pengurus ya, dengan segala cara, dengan segala modus ya. Antara lain biasanya itu pemegang saham mayoritas tuh selalu bermain ya, membuat laporan keuangan tidak benar ataupun tidak pernah melaporkan sama sekali, terus mengangkat juga memberhentikan dengan jalur resmi yaitu RUP dan RUP LB. Namun semuanya itu hanya menutupi segala kecurangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama yang biasanya itu merangkap sebagai pengurus. Karena dalam undang-undang korporasi, undang-undang perseroan itu tidak melarang pengurus itu merangkap sebagai andilan, sebagai pemegang saham gitu loh. Nah, dalam perkembangannya yang kita lihat bahwa modus-modus seperti ini biasanya dilakukan oleh para pemegang saham utama ataupun pemegang saham mayoritas ini untuk mengelabui atau merugikan pihak dari minoritas, yaitu pemegang saham minoritas tadi. Modusnya macam-macam ya, yaitu dengan tidak melaporkan dengan baik ke laporan keuangannya, tidak melakukan RUP sepanjang perusahaan itu berdiri, dan lebih parah lagi setelah berhasil mengelabui dengan membuat catatan-catatan palsu, kwitansi-kwitansi palsu seolah-olah ada pinjaman, seolah-olah layanan pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga ataupun debitur itu dimasukkan ke rekening pribadi yang dengan dalih, dengan segala dalih. Ingat ya, dalam hukum korporasi tidak dikenal rekening pribadi itu. Jadi setiap uang masuk yang harus masuk ke dalam rekening korporasi ataupun rekening perusahaan. Kalau ada yang pribadi itu pasti adalah penggelapan seperti itu. Namun disiasati dengan membuat kwitansi palsu seolah-olah ada pembayaran lagi dan lain sebagainya dengan memakai orang lain sebagai figur untuk menutupi kejahatannya itu. Dan yang lebih parah lagi yang melakukan PKPU ya. PKPU ini memang sering digunakan, itu modusnya sudah sangat populer ya. Namun perlu diketahui oleh aparat penegak hukum juga, saya menghimbau untuk tidak memperdulikan seperti itu, karena kejahatan pidana itu sama sekali tidak berpengaruh kepada PKPU ataupun tindakan-tindakan keperdataan. PKPU diperbolehkan, silakan aja, namun kejahatan sudah selesai.
Demikian yang mau saya sampaikan. Bila mana ada hal yang uh, mungkin baru, ini menambah wawasan, walaupun yang sudah saya jelaskan itu hanya refreshing semata. Tetap semangat dan sukses.